Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di channel otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menguji emisi gas buang mobil. Pada kesempatan kali ini pengujian emisi merupakan pengujian untuk mengukur kadar pembuangan ataupun efisiensi dari pembakaran, sehingga diharapkan hasil pembakaran dari mobil dalam bentuk gas buang itu tidak membahayakan terhadap lingkungan. Berikutnya peralatan-peralatan yang akan kita butuhkan. Di belakang saya ini ada mobil Xenia tahun 2006. Berikutnya peralatan yang kita butuhkan juga di sini ada alat uji emisi, yaitu gas analyzer. Berikutnya alat-alat juga yang kita butuhkan, ini ada alat ukur, ya, kita pakai avometer untuk mengukur sensor oksigen kalau itu nanti kita butuhkan. Kemudian kita juga ada alat untuk mengukur suhu, temperatur. Kemudian juga alat-alat SST, ya, ada di dalam sini. Di sini. Selanjutnya alat juga yang kita butuhkan adalah alat K3. Jadi alat K3 yang kita butuhkan, ini kita pakai sarung tangan karena nanti kita akan berhubungan dengan barang yang panas. Kemudian kita pakai helm, nanti ketika kita akan memeriksa di bawah mobil, kita juga perlu pakai. Selanjutnya juga ada fender cover. Ini alat-alat juga yang akan kita pakai nantinya. Baik, di awal kita akan memakai. Selanjutnya ini tidak lupa, ini buku kerja kita, ya. Berikutnya ini ada panduan untuk gas analyzer, ya. Kemudian ini juga ada buku panduan untuk mobil, servis mobil Daihatsu Xenia. Baik, kita mulai, ya. Kita pakai alat K3 dulu. Oke. Kita juga perlu pakai masker karena ini kaitannya dengan gas buang. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pekerjaan pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual sebelumnya kita akan pasangkan dulu fender covernya di mobil. Baik, kita sudah melakukan pemasangan fender cover sehingga nanti mobil tetap bersih. Ini bagian dari K3 untuk menjaga tetap mobil tetap bersih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan visual. Kita awali, kita akan memeriksa sensor oksigen. Oke, ini adalah sensor oksigen. Jadi sensor ini yang menentukan dan memberikan inputan ke ECU kondisi bahan bakar yang ada di mobil. Nah, kabel-kabelnya masih terhubung dengan baik, ya. Ini jumlah kabelnya ada 3, yaitu putih, hitam, sama biru, ya. Sambungannya juga masih bagus. 3. Selanjutnya kita akan memeriksa saluran gas buangnya, bagaimana kondisinya, apakah ada kebocoran atau tidak. Secara visual, fisik ini kita lihat, ya, ini tidak ada kebocoran, ya. Ini tempatnya katalisnya, ya, pun juga tidak ada kebocoran. Selanjutnya ini mufflernya, ya.
juga nggak ada kebocoran ya. Ya. Secara umum saluran dari gas buangnya ini nggak ada masalah. Berikutnya kita akan memeriksa karpol kanister. Ya. Untuk Xenia, karpol kanisternya agak ke bawah ya. Jadi kalau diambil dari atas nggak bisa. Jadi ini harus dari bawah ya. Ini kondisinya, sambung-sambungannya ini dari tabung bahan bakar ini masuk ke situ ya, nggak ada masalah ini. Oke, ini proses pemeriksaan secara visual, tidak ada masalah, tidak ada kebocoran. Tadi pemeriksaan visual, kita sudah mengecek kondisi sensornya secara visual, kemudian saluran bahan bakar. Selanjutnya kita akan sebelum kita melakukan pengujian emisi gas buang, kita hidupkan mobilnya dulu. Oke, kita menghidupkan mobil ya. Kita lihat ini ada kontrol-kontrolnya. Ini kita nyalakan. Ya. Jadi ini mobil sudah hidup. Kita lihat di sini kontrol cek engine juga nggak ada. Ini menunjukkan bahwa kondisi sensor-sensor dan sistem yang ada di mobil ini tidak ada masalah. Termasuk juga kaitannya dengan sensor oksigen. Ya, ini kita hidupkan sampai RPM-nya sekitaran 2000 ya. Supaya apa? Supaya sensor oksigennya bisa aktif. Karena apa? Sensor oksigen akan bekerja dan katalis akan bekerja pada suhu mesin suhu panas 400 derajat Celcius. Nah, kita panasi selama beberapa menit. Oke. Baik, ini adalah gas analyzer ya, untuk mereknya ini bisa dibaca. Selanjutnya gas analyzer ini apa saja yang ada di sini saya perkenalkan dulu. Ini adalah indikator untuk menunjukkan CO, ini dalam hitungan persen. Kemudian ini HC, hidrokarbon, dalam hitungan ppm. Kemudian ini CO, CO2 dalam hitungan persen, ini O2 dalam hitungan persen, ini adalah lambda, kemudian ini adalah AVR, yaitu campuran bahan bakar. Ya, ini adalah belakangnya gas analyzer. Ya, ini adalah katup inlet. Ya, ini dihubungkan nanti dengan probe. Selanjutnya ini tidak perlu kita pakai ya. Kemudian ini adalah main filter, yaitu filter utamanya. Kemudian ini dust filter, filter untuk debu. Kemudian ini adalah gas outlet filter atau zero filter. Kemudian ini saklar. Kemudian ini adalah kabel ke sumber tegangan listrik. Ini adalah prosedurnya. Yang pertama adalah standby, yang kedua adalah zero kalibrasi, yang ketiga nanti standby lagi. Kemudian ini yang keempat probe insert, jadi memasukkan probe. Kemudian ini press mesh, measuring, yaitu mengukur. Ini measurement, pengukuran. Kemudian ini remove the probe, ini standby lagi. Kemudian ini press push, kemudian standby lagi. Jadi ini prosedur ketika kita menggunakan alat ini. Selanjutnya nanti hasilnya itu akan terbaca di sini. Nah, ini adalah printernya. Printer hasil pengukuran kita. Baik, ini alatnya, kemudian ini manual booknya. Kalau ada kendala maka kita bisa buka di sini, sehingga apa nanti ada permasalahan itu akan lebih mudah di buku ini. Selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi ataupun prosedur awal. Kita nyalakan tombolnya di belakang ya, yang saya tunjukkan tadi. Saya on dulu.
melakukan kalibrasi. Nah ini melakukan pengecekan. Nah, ini. Kalibrasi ini nanti di sini akan tertulis waktunya sampai berapa. Nah ini nanti sampai 0, ini sampai 0. Sebelum 0 maka alat ini tidak bisa dipakai karena proses kalibrasinya masih dalam kondisi hitungan ini. Oke, ini sudah mendekati 0, 0. Nah, 0. Nah, ini. Oke. Baik, ini ya. Ini gas analyzer ini sudah siap untuk kita pakai ya, gas dalam kondisi 0. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita masukkan probe ya. Oke. Oke. Probe ini akan kita masukkan sampai pembatas ini ya. Batas ini. Kita masukkan ya. Nah. Oke. Baik, selanjutnya kita tekan mesh ini ya. Setelah mesh nanti di sini akan menunjukkan perubahannya. Baru kita tekan hold. Berikutnya adalah kita tekan print. Baik, kita mulai ya. Mesh. Nah, ini prosesnya. Nah, tutup. Selanjutnya kalau sudah kita hold ya, ini kode nomornya kita tuliskan ya. Ini misalkan nomornya 1 ya. Kita pakai ini ya. Nah, ini 1. Selanjutnya kita geser lagi. Ini yang kedua. Nah, ini nomor mobil ya. Yang ketiga. Misalkan 121 ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya akan kita print. Pengeprintannya ya tadi. Ini di sini tertulis CO adalah 0,02. Standarnya CO adalah 0 sampai 2%. Berarti ini masih masuk ya. Artinya apa? Gas pembakaran yang tidak sempurna itu masih di bawah ambang. Artinya hasil pembakarannya mobil ini masih bagus, jadi CO-nya masih rendah. Kemudian HC hidrokarbon itu standarnya 0 sampai 100 ppm. Nah, ini 35 ppm. Berarti apa? Masih di bawah, masih di dalam ambang batas. Ya, HC ini apa? HC ini adalah bahan bakar yang tidak terbakar. Ya. Kenapa tidak terbakar? Bisa jadi bahan bakar ini dia masuk ke crankcase ya, atau bisa jadi bahan bakarnya ini tidak terbakar karena apa? Ada busi yang mati ataupun busi yang tidak normal, atau ada setelan lain yang kurang tepat. Oke, selanjutnya CO2 itu ambang batasnya sekitar 13 sampai 17%. Ini diantaranya yaitu 14,2. Berarti masih di dalam ambang. Ini menunjukkan masih baik. Kemudian O2 nilainya 0 sampai 2%. Ini nilainya 0 sampai 15. Berarti posisinya masih baik. Kemudian lambda, standarnya lambda itu 0,97 sampai 1,2. Nah, ini masih di dalam ambang yaitu nilainya 1,005. Berarti campuran bahan bakarnya, pembakarannya masih bagus. Kemudian AFR ini adalah rata-rata bahan bakar, campuran bahan bakar. Standarnya 13 sampai 17. Kalau ini 14,7 berarti campuran bahan bakarnya masih bagus. HC ini adalah kandungan hidrokarbon. Dari sini maka bisa kita baca bahwasanya pengukuran pada gas buang ini hasilnya masih, mobil ini gas buangnya masih bagus. Artinya apa? CO-nya itu masih rendah, HC-nya juga rendah,
O2 dan CO2-nya masih standar, campuran bahan bakarnya masih bagus. Kemudian bagaimana jika CO-nya itu tinggi? Ya. CO itu menunjukkan bahan bakar yang tidak terbakar. Ya. Bahan bakar yang tidak terbakar sempurna. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengecek sensor O2-nya bisa jadi kurang berfungsi, kemudian sistem businya bisa jadi ada yang mati, ataupun oksigennya yang masuk itu kurang. Nah, disitulah sebetulnya proses gas analyzer itu dibutuhkan untuk melihat efektivitas dari pembakaran yang dilakukan oleh engine, sehingga akan menghasilkan tenaga yang bagus dan gas buang yang tidak membahayakan terhadap lingkungan. Oke. Jika kita mau memeriksa sensor oksigen, ya ini rangkaiannya ya. Ini terminal 1, 2, 3 dan 4 ya. Terminal 1 dan 2 dihubungkan oleh tahanan, terminal 3, 4 dihubungkan oleh tahanan dan baterai ya. Nih. Kemudian ini terminalnya, terminal 1 dan 2 ini harus terhubung. Jika ini normal maka dia harus terhubung. Sementara terminal 3 dan 4 tidak ya. Jadi ini maaf ini ya, ini kapasitor polar ya. Ini ada kutubnya ya, plus min ya. Oke itu. Ya, kita lihat ini bagaimana. Selanjutnya bagaimana memeriksa sensor ini ya, di buku panduan ini ada oksigen sensor. Antara terminal 1 dan 2 jika kita memeriksa ya, perlu diperiksa, maka terminal 1 dan 2 ini harus terhubung dan tahanannya sekitar 13 plus 2,5 ohm min di bawahnya, misalkan di bawahnya 1,3 berarti 11,7 sampai 15,5 pada suhu plus minus 20 derajat. Jadi 1, 2 harus terhubung ya dengan nilai tahanannya ini. Berikutnya pemeriksaan diskontinuitas ya. Nah, terminal ini antara terminal 3, 4 sudah, terminal 3 dan 1 itu tidak boleh terhubung. Kemudian terminal 3 dan 2 juga tidak boleh terhubung. Terminal 4 dan 1 tidak boleh terhubung. Terminal 4 dan 2 juga tidak boleh terhubung. Yang boleh terhubung hanya 1 dan 2. Demikian cara pemeriksaan dari sensor oksigen. Ini saya contohkan ya. Kita mengukur suhu pada exhaust ya. Ya, ini sensor oksigen itu akan bekerja pada saat tekanannya itu adalah suhunya itu 400 derajat Celcius. Jadi ini harus kita ukur. Nah, ketika ini sudah kita ukur, nanti kalau 400 dia sudah bekerja. Baik, kita akan mengukur sensor oksigen. Ini sudah kita siapkan ya. Avometer kita setting di 1 kali ya, kita taruh, kita kalibrasi. Oke, sudah tepat. Ini sensornya ya, kita ukur. Ini atasnya lah, 1, 2 terhubung. Pada saat suhu 20 derajat nilainya sekitar 13. Ini berapa? Ini sekitar 13,5 ya. Ini berikutnya 1,4 tidak terhubung, 1,3 tidak terhubung, 1,41, kemudian 42 tidak terhubung. Jadi kita mengikuti ini ya. Ini
Jadi ini 1, 2, 3, 4. Oke. Itu contoh dari pengukuran sensor. Baik, terima kasih. Demikianlah proses pengujian emisi gas buang. Saya awali prosesnya. Kita menyiapkan perlengkapan, baik perlengkapan K3, kemudian perlengkapan kerja, kemudian kita siapkan juga alatnya, dan juga kita siapkan mobilnya. Berikutnya langkahnya adalah kita lakukan pemeriksaan visual dengan melihat kondisi ini, kondisi exhaustnya. Selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran dengan gas buang ya. Setelah pengukuran kita lihat datanya. Kalau memang perlu untuk dicek, maka kita lakukan pengecekan. Kalau hasilnya baik, berarti cukup, berarti mobil itu dalam kondisi baik. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi.